assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner. Channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Kenapa gue lupa tiba-tiba ya? Ya, di video kali ini gue pengen nyobain salah satu usaha influencer lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah buka dari lama gitu ya, tapi gue baru aja nge-review gitu. Gue orangnya emang telat banget kan. Nah, jadi ini ada namanya Ramesan. Jadi ini tuh punya salah satu content creator gitu ya, selebgram namanya Shani Amelia gitu. Bukan punyanya sih, kalau gue baca di sini ternyata dia BA of Ramesan. Jadi dia brand ambassadornya gitu ya. Oke, kita cobain aja. Ini sebenarnya cabangnya udah banyak. Gue pesen dari cabang yang kalau nggak salah di Rawamangun deh ini. Oke, gue penasaran pengen cobain gimana rasanya. Kita cobain aja mungkin dari menu yang pertama. Oke, menu pertama di sini udah gue beli namanya nasi cumi remix ya. Ini harga di ojek online-nya 32.500. Oke, ini tuh deskripsinya nasi, ada cumi asin balado sama cabai hijau. Jadi ada cumi asin balado sama cumi cabai hijau. Terus ada sambal sama kremesan. Oke, ini gue nggak tahu kalau kalian beli di store sama take away by ojol kayak gini apakah ada perbedaan harga. Cuman kalau gue kira-kira misalnya ada perbedaan gitu ya, sekitar mungkin ini 25 ribuan gitu ya seporsi. Oke, kalau kita lihat dari porsinya ya, ini kita dapat sambal. Kalau buat gue pribadi sambelnya kurang banyak, tapi kita cobain aja. Jangan-jangan sambelnya pedas banget. Kita tuang dulu sambelnya. Gue males buka dari sini gitu ya. Tuh. Oh, ini tipikal sambal tomat gitu nih. Gue cium-cium wanginya. Wah, ini sambal korek nih. Gue kira sambal tomat. Oh, ini dia pakai tipikal sambal korek gitu ya. Di sini dapat 2 timun, dan menurut gue di sini sebelum gue makan ya, di sini dia dapat kremesan. Tapi harusnya kalau menurut gue pribadi kremesannya tuh harusnya dipisah. Karena apa? Kalau misalnya dibungkus kayak gini, dia tuh udah bersatu sama lauk gitu ya. Terus abis itu mungkin nasinya tadi panas ya kan, ditutup begini, dia jadi lembek tuh. Jadi tidak kurang kremesan gitu kalau gue lihat ya. Kalau nasi ini pakai nasi pulen oke lah ya buat lauk seperti ini. Nah, di sini udah ada yang nitip nama ya dari si Gerald 24200. Dia bilang, "Next pakai nama pacar gua, Bang, Astrid. Tahun ini Anif keempat tapi nggak bisa ketemu." Oke, kita minum dulu bersama Astrid. Yuk, bismillah. Nah, ini tuh cuminya. Kalau menurut gue pribadi sih kurang banyak ya. Tuh. Dia kayak pakai tipikal cumi-cumi asin begitu coy, yang kecil-kecil. Tuh, cuminya segini doang, kagak ada lagi. Tapi kita cobain aja, mungkin ini enak banget cuminya nih. Kita ambil begini, kita teplokin ke nasinya sama kremesannya. Nah, kayak gini. Kita kasih sambal dikit. Nah. Oh, sambalnya emang pedes sih. Dia ngasih dikit mungkin karena gue udah pedes nih sambal gue nih. Iya, sambalnya kerasa pedes. Tapi kalau doyan pedes, sambalnya bakal berasa kurang gitu aja. Cuman gue bakal cobain lagi cuminya. Ini cuminya dikit banget coy, baru berapa suap udah mau habis. Cobain lagi ini nih. Dan ini udah kecampur ya, yang hijau sama yang balado udah kecampur. Ambil aja nih cuminya. Gue makan. Menurut gue pribadi sih cuminya nggak alot, nggak ada wangi-wangi amis gitu ya. Bumbunya enak, ada bawangnya, ada cabai hijaunya gitu ya. Cuman ini karena kita udah di mix antara cabai hijau sama yang balado, menurut gue pas dicampur begini rasanya lebih dominan yang cabai hijau. Menurut gue jumlah cuminya ini nggak balance dengan jumlah nasi yang ada, karena kita lihat aja di sini nasinya masih lumayan banyak, cumi gue udah pengen gone gitu loh. Nih gue ambil cuminya, hilang anjir dari peredaran. Ini udah dominan bawang loh, cuminya cuma segini doang. Kasih sambal, gue irit-irit banget nih makannya. Dikasih nasi, cumi lagi mahal kali guys ya, gue juga nggak tahu lah. Sebenarnya ini tuh tipikal comfort food gitu ya, jadi yang bisa lu makan sering-sering kalau dari segi rasa gitu ya. Nasinya pulen, kremesannya nambah cita rasa sedikit gurih, tapi sayang banget harusnya kremesan di sini bisa ngeramein tekstur, cuman karena digabung kayak begini aja langsung jadi kayak soggy gitu loh cuy. Harusnya dia bisa nambahin crunchy-crunchy gitu di suapan gitu kan. Sambelnya gue suka pedes, ada aroma bawang putihnya yang main, ada tomatnya juga yang sedikit ngasih rasa asem-asem. Terus habis itu juga cuminya menurut gue sih, kalau menurut gue pribadi harusnya bisa lebih sih, gitu aja. Oke, langsung aja. Di sini gue penasaran buat cobain menu berikutnya. Kita cobain aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya udah gue pesan di sini ada namanya nasi goyang lidah ya. Kita buka aja. Ini harganya 52.000 coy. Aduh. Oke, nasi goyang lidah ini dapatnya apa aja dengan harga 52.000? Nasi lidah sapi serundeng khas Ramesan sama sambal Ramesan dan kremesan. Nah, di sini kremesannya aja nih menurut gue yang sayang banget. Nah, habis itu dapat timun 2 dan ini lidahnya. Kelihatan lidahnya nih berbumbu banget tuh. Di sini dapat sambal juga. Gue buka aja sambelnya. Pret.
Gue pengen cobain lidahnya dulu kali ya. Gak berbau, tapi kayaknya bumbu lengkuasnya ini kayak kurang kencang sedikit ya. Cuma kita makan ya sama sambal, kita kerok bumbu lengkuasnya kali ya. Ini gue ambil begini lidahnya. Set. Kita kasih ke nasi nih ya. Lengkuas-lengkuasnya, kayak lengkuas-lengkuasnya tuh agak kurang galak sedikit kalau menurut gue. Informasi aja, lidah gue ini tipikal orang yang suka makanan yang rasanya strong guys. Jadi kalau misalnya ada yang light atau gimana, itu preferensi aja. Karena gue emang tipenya tuh demennya yang strong-strong begitu. Kita kasih sambal koreknya, kita transfer ke sini. Set di atasnya. Ya, menurut gua dari segi rasa emang dia lebih ke aman aja. Jadi dia untuk bumbu marinasi si lengkuasnya emang nggak yang begitu strong. Harusnya kalau menurut preferensi gua harusnya dia bisa lebih galak lagi. Rasa dari rempah lengkuasnya itu bisa lebih asin, lebih keluar lagi aroma bumbu kuning atau si lengkuasnya. Poin positifnya lidahnya tuh nggak ada berbau-berbau ya, jadi bisa dinikmati banget dan empuk. Abis itu dimakan sama sambal korek ya, sama nasinya yang pulen, sebenarnya lebih ke aman aja gitu loh, bisa dinikmati. Dengan harga segini bisa nambahin sesuatu gitu, apa, entah sides, entah itu apa gitu. Jadi kayak gini kan lidahnya cuma dapat berapa ya? Kayak di Indo pengen orang tuh makan kenyang gak sih? Enak, tapi gue belum setelah makan tuh kayak kurang puas gitu. Jadi kayaknya harus bisa ada sides sesuatu selain sayurannya sih kalau menurut gue, biar ini kayak lebih naik lah value-nya. Dengan harga segini kayak oke, gue bisa dapat ini gitu. Ada satu menu lagi, satu menu terakhir yang udah gue pesan. Gue penasaran, semoga ini jadi menu terbaik. Kita cobain aja ke menu yang terakhir. Oke, menu terakhir yang bakal gue coba di sini ada namanya nasi kulit brekele dengan harga 32.500. Kita buka dulu. Brekele. Jadi di sini kalau gue baca keterangannya gitu ya. Nasi kulit goreng serundeng dengan telur dadar khas Ramesan, sambal Ramesan dan kremes. Kalau gue lihat di fotonya, itu kelihatan kayak telur gobal gabul ya. Jadi yang kayak semacam telur yang digoreng di minyak yang panas dan minyaknya tuh banyak gitu loh. Jadi dia nanti hasilnya tuh agak ngelebar dan keriting telurnya. Nah tapi kalau yang gue lihat di sini ini kayak telur dadar biasa ya. Tidak seperti yang ada di foto, gue lihat-lihat. Ini kayak telur dadar biasa, dan ini kulit gorengnya hanya dapat 1, 2, dan 1 potongan besar seperti ini, guys. Udah cobain aja lah ya. Tapi kelihatan di bumbunya berbumbu banget nih. Tuh, lengkuas-lengkuasnya tuh. Tuh, serundeng-serundeng lengkuasnya tuh, lihat ya. Ini kulitnya, kita makan ya. Oh dia tipikalnya bukan yang terlalu garing gitu ya. Jadi agak basah gitu dia. Gue tabrakin ke sambal. Dem. Jujur rasa bumbu yang ada di kulitnya sih gue demen. Enak pak. Dapat gurih dari si bumbu kuningnya, dari lengkuas-lengkuasnya. Gue demen nih. Untuk si rasa kulitnya. Nasinya juga sama nasinya, perpaduan sama nasinya, segala macamnya oke. Tapi kayak porsinya kurang. Kayak kurang banyak ya kulitnya. Coba gue makan sama kulit, telur, semua kita hajar barengan kali ya. Kita bikin sandwich bersama telur ya. Kita tabrakin ke sambal. Gini. Apakah makanan-makanan yang udah gue coba ini adalah makanan-makanan bisa dinikmati? Jelas. Bisa dinikmati jelas kalau menurut gue pribadi. Ini lagi-lagi review sebagai konsumen awam dan ini pure pendapat pribadi ya guys ya. Jadi menurut gue pribadi ini bisa banget dinikmati. Apakah ini worth it? Menurut gue, kalau menurut gue kayaknya ya mungkin dengan kemasan dia yang bagus seperti ini kan. Kemasannya bagus gitu kan. Ini high quality lah. Bisa udah tebel, kertasnya tebel. Cuman kayak gue di tempat lain harga 32.500 bisa dapat ayamnya deh, nggak telur dengan kulitnya aja gitu. Di tempat lain mungkin gue harga 32 sekian bisa dapat sambal yang lebih banyak dan dapat sama ayam-ayamnya gitu. Jadi kalau menurut gue, dari gue pribadi sih, menurut gue kurang worth it. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini tentang pendapatku tentang si Ramesan ini. Kayak lagi gue bilang, lu mending cobain sendiri dan gue nggak tahu ya tiap cabang apakah kualitasnya bakal sama atau berbeda. Ini gue beli dari cabang Rawamangun. So segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.